Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat Ibu Suci Maisyarah Nasution, SSTMKM sebagai dosen pengampu. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan penyakit yang bernama skoliosis. Pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan 7 pokok bahasan. Yang pertama, definisi, etiologi, dan perbedaan. Yang kedua, klasifikasi. Yang ketiga, gejala. Yang keempat, pemeriksaan fisik. Yang kelima, dampak. Yang keenam, pengobatan. Dan yang terakhir, atau yang ketujuh adalah pencegahan dan saran. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang definisi, etiologi, dan perbedaan. Kata skoliosis berasal dari bahasa Yunani, yaitu skolios yang berarti bengkok. Skoliosis adalah kelainan tulang belakang yang berupa lengkungan ke samping atau lateral. Definisi lain menyatakan bahwa skoliosis adalah sebuah tipe deviasi postural dari tulang belakang dengan penyebab apapun, yang dicirikan oleh adanya kurva lateral pada bidang frontal yang dapat berhubungan atau tidak berhubungan dengan rotasi korpus vertebra pada bidang aksial dan sagital. Baiklah, di sini adalah perbedaan tulang normal dan tulang skoliosis. Jika dilihat dari belakang, tulang belakang pada skoliosis akan berbentuk seperti huruf C atau huruf S. Progresivitas skoliosis dapat dipengaruhi oleh jenis kelamin, ukuran kurvatura saat pertama kali ditemukan, tipe dan rotasi kurvatura, serta usia saat onset skoliosis. Inilah etiologi. Pada etiologi ini ada 4 penyebab. Yang pertama yaitu genetik, yang kedua postur yang mempengaruhi terjadinya skoliosis postural kongenital, yang ketiga abnormalitas anatomi vertebra, dan yang terakhir adalah ketidakseimbangan dari kekuatan dan massa kelompok otot di punggung. Pembahasan kedua adalah tentang klasifikasi. Skoliosis dibagi menjadi 2, yaitu skoliosis fungsional dan skoliosis struktural. Skoliosis fungsional disebabkan karena posisi yang salah atau tarikan otot paraspinal unilateral yang dapat disebabkan karena nyeri punggung dan spasme otot. Lalu yang kedua ada skoliosis struktural. Biasanya tidak reversibel dan bisa berupa skoliosis idiopatik, kongenital, atau yang didapat, atau skoliosis neuromuskular. Baiklah, yang ketiga saya akan membahas tentang gejala dari skoliosis. Pada kasus ringan biasanya skoliosis tidak menimbulkan gejala dan tanda, namun gejala bisa diamati oleh orang lain lewat tampilan fisik yang berubah. Beberapa gejala atau ciri-ciri skoliosis tersebut adalah yang pertama bahu miring, yang kedua pinggang kiri dan kanan tidak sejajar, yang ketiga satu pinggul lebih tinggi dari pinggul lain, yang keempat adanya tonjolan tulang belikat pada satu sisi tubuh, yang kelima satu kaki memiliki panjang yang berbeda, dan terakhir adalah posisi kepala tidak berada tepat di tengah pundak. Baiklah, yang keempat adalah tentang pemeriksaan fisik dari skoliosis. Pada pemeriksaan skoliosis, baju pasien harus dibuka agar tulang belakang dapat diperiksa secara langsung. Posisi terbaik untuk pemeriksaan ialah posisi berdiri. Meskipun pemeriksaan dengan posisi duduk, tidur tengkurap atau tidur miring juga dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pasien. Hal-hal yang harus diperhatikan pada pemeriksaan fisik ialah deviasi prosesus spinosus dari garis tengah, punggung yang tampak miring, rib ham, asimetri skapula, kesimetrisan pinggul serta bagian atas dan bawah trunkus atau bahu dan pelvis, dan perbedaan panjang tungkai. Lalu yang harus dicatat pada saat pemeriksaan skoliosis ialah bentuk dan derajat kurvatura yang terbentuk pada berbagai posisi. Baiklah, yang kelima adalah dampak dari skoliosis. Yang pertama, dampak pada sistem pernapasan. Pada skoliosis berat, di mana lengkungan lebih dari 70 derajat, IGA akan menekan paru-paru, sehingga menimbulkan kesulitan bernafas. Bengkoknya tulang belakang juga bisa mengakibatkan volume paru-paru ataupun rongga dada jadi berkurang, karena sebagian bengkoknya tulang mengambil ruang atau tempat paru-paru.
Yang kedua, sistem kardiovaskular. Lengkungan yang lebih besar dari 100 derajat. Kerusakan bukan hanya pada paru, namun juga pada jantung. Pada keadaan demikian, infeksi paru, terutama radang paru, akan mudah terjadi. Jantung juga akan mengalami kesukaran memompa darah. Dalam keadaan ini, penderita lebih mudah mengalami penyakit paru dan pneumonia. Dan yang ketiga adalah dampak pada sistem muskuloskeletal. Pada beberapa penelitian disebutkan bahwa skoliosis dapat menimbulkan risiko kehilangan densitas tulang atau osteopenia, terutama pada wanita yang menderita skoliosis sejak remaja, dan risiko menderita osteoporosis akan meningkat bersamaan dengan bertambahnya usia. Keluhan yang mereka derita biasanya sakit kronis di daerah pinggang yang lebih dini. Dibandingkan orang yang normal seusianya, hal ini akibat proses degenerasi yang lebih dini. Dan yang keempat adalah sistem pencernaan. Pada sistem pencernaan terganggu karena ruang di perut terdesak tulang, sehingga kerja peristaltik usus akan kian menurun. Yang kelima, dampak pada sistem neuromuskular. Komplikasi pada sistem ini berdampak tidak baik pada struktur di sekitarnya. Salah satunya adalah menekan saraf yang berseliweran di tulang belakang. Gejalanya dapat berupa pegal, kesemutan, sulit bernapas karena fungsi paru-paru dan jantung terganggu, cepat merasa lelah, susah untuk fokus, dan lain sebagainya. Kelas selanjutnya adalah tentang pengobatan dari skoliosis. Yang pertama, dapat dengan latihan fisik. Terapi dengan olahraga seperti yoga atau senam bisa menjadi cara untuk mengobati penyakit skoliosis. Meski begitu, tidak semua olahraga aman untuk dilakukan. Olahraga yang dilarang untuk penderita skoliosis adalah olahraga yang memberi tekanan besar pada tulang belakang yang bisa menyebabkan kelengkungan tulang menjadi abnormal. Yang kedua, menjauhi pantangan. Disarankan untuk mengonsumsi makanan yang menyehatkan tulang seperti sayur, buah-buahan, kacang-kacangan, ikan, dan biji-bijian. Selain itu juga harus menghindari makanan pantangan untuk penderita skoliosis seperti makanan tinggi gula dan lemak atau minuman bersoda dan beralkohol. Yang ketiga adalah tidur dengan posisi yang sesuai. Posisi tidur yang baik untuk penderita skoliosis adalah yang menurut Anda paling nyaman. Namun, harus menghindari posisi tidur tengkurap. Sebaiknya memilih tidur dengan posisi telentang atau menyamping. Yang keempat, dengan mengopres dengan air hangat. Jika penggunaan obat pereda nyeri menimbulkan efek samping yang tidak menyenangkan, Anda bisa mengurangi rasa nyeri dengan menempelkan kompres air hangat pada area punggung yang terkena. Tempelkan kompres setiap kali punggung terasa sakit. Setiap menempelkan kompres tidak boleh lebih dari 15 menit. Jadi setelah 15 menit, angkat kompres dan biarlah kulit Anda bernapas dengan lega. Tujuannya untuk menghindari masalah pada permukaan kulit terluar karena paparan panas. Baiklah, yang ketujuh adalah tentang pencegahan dan saran tenaga Kesmas tentang penyakit skoliosis. Sebagian besar kasus skoliosis tidak ditemukan penyebabnya atau idiopatik. Kebanyakan kasus penyakit skoliosis tidak dapat dicegah karena ini berhubungan dengan cacat bawaan lahir dan masalah genetik. Sebagai seorang ahli Kesmas, kita harus memberikan edukasi yang tepat kepada masyarakat agar kesehatan masyarakat tetap terjaga dengan baik, apalagi pada saat kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah skoliosis adalah menyarankan masyarakat untuk meningkatkan asupan kalsium dan vitamin D pada makanan seperti sayuran hijau, ikan, telur, daging merah, serta susu dan yogurt yang difortifikasi dengan vitamin D. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada penyuluhan tentang skoliosis saat ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.